Dulu ya, sebelum ada ini menara telekomunikasi kita ini susah sekali aksesnya. Bahkan bukan hanya urusan pertanian, jual beli segala macam, tapi juga masalah urusan-urusan lain terhadap keluarga segala macam sangat susah sekali. Bahkan kita dulu, saya mengalami soalnya untuk berkomunikasi sama kawan, sama kerabat yang ada di luar itu harus naik-naik pohon, harus cari titik-titik sinyal yang ada di tanah-tanah lapang. Tapi ini susah. Jadi sebelum itu informasi seperti barang langka bagi kami begitu. Desa Tolo ini merupakan desa yang paling terujung di Kabupaten Sumbawa. Seperti jarak Desa Tolo ini dari pusat kabupaten itu, pusat pemerintahan kabupaten itu sekitar 200 km lebih. Dan dia berada di antara dua kabupaten, yaitu Kabupaten Dompu dan Kabupaten Sumbawa. Dan bahkan jalan akses satu-satunya menuju ke desa ini adalah melalui Kabupaten Dompu. Jadi ini yang menjadi problem selama ini kami di sini, karena akses kami yang masih melewati kabupaten tetangga. Berikutnya juga jumlah penduduk kita di sini ini sekitar sudah mencapai 2.000 jiwa. Dan untuk informasi juga bahwa Desa Tolo Mata ini juga, Desa Tolo ini adalah desa yang termiskin di Kecamatan Tarano. Dulu ya, sebelum ada ini menara telekomunikasi kita ini susah sekali aksesnya. Bahkan bukan hanya urusan pertanian, jual beli segala macam, tapi juga masalah urusan-urusan lain terhadap keluarga segala macam sangat susah sekali. Bahkan kita dulu, saya mengalami soalnya untuk berkomunikasi sama kawan, sama kerabat yang ada di luar itu harus naik-naik pohon, harus cari titik-titik sinyal yang ada di tanah-tanah lapang. Tapi ini susah. Jadi sebelum itu informasi seperti barang langka bagi kami begitu. Puskesmas di sini saya mulai tugas tahun 2011 sampai sekarang ini tahun 2018. Yang paling kami keluhkan adalah kondisi fisik bangunan yang kami tempati, yaitu Pustu Toloi. Sedangkan untuk pelayanannya insya Allah 24 jam kami siap untuk melayani. Jarak dari tempat kami Pustu ini dengan tempat yang biasanya kita pakai untuk berkomunikasi di atas gunung itu jalan sekitar 2 kilo. Itu pun jalannya bukan jalan tanah biasa, tapi berbatuan yang batu-batu terjal dan gitu. Kalau kita menggunakan motor kemungkinan kita nggak bisa sampai sana. Kita paling bisa mencapai sana untuk naiknya itu sekitar 1 kilo. Untuk naik itu pun harus jalan kaki karena motor nggak bisa. Kalau dalam keadaan gawat darurat ya kita berusaha untuk secepat mungkin untuk lari ke sana, untuk meminta untuk menghubungi puskesmas bagaimana tindakan pasien seperti ini. Dan ya syukur alhamdulillah walaupun seperti itu kita nggak ada pasien yang nggak tertangani. Daerah di Tolo ini pertama kesulitan semuanya di listrik maupun dalam bentuk telekomunikasi, dalam bentuk apapun. Mungkin kita bisa berkomunikasi dengan orang luar dengan cara kita naik ke atas gunung di mana di situ nanti ada sinyal. Tapi sekarang ini cukup luar biasa menurut saya, setelah sudah ada sinyal BTS 4G, bahkan ini kemajuan yang luar biasa, transformasi luar biasa bagi saya, bagi masyarakat Desa Tolo. Yang pertama, masyarakat itu setelah ada informasi itu dia semakin peka. Dia semakin peka, inovasinya terbuka, mindsetnya terbuka. Oleh sebab itu sekarang orang nggak bisa tipu harga jagung. Kita sudah bisa akses di mana-mana, kita sudah bisa tahu informasinya berapa harga jagung, harga di harga konsumen, harga yang ada di gudang misalnya. Jadi kalau dulu ya kita pesan pupuk itu harus langsung ke toko begitu. Sekarang ini sudah bisa dari telepon, silahkan bawa, bahkan jual jagung.
Kalau dulu kita harus cari pengusaha di mana tempatnya, baru kita ajak ke toilet. Sekarang nggak bisa, simple sekali. Tinggal telepon, datang nih saya punya barang, Anda datang, ini barangnya bisa bahkan jumlah barang segala macam bisa kita dokumentasikan dan bisa mereka lihat langsung tanpa datang ke sini. Ini dampak positif luar biasa bagi kami tentunya petani. Terus sekarang alhamdulillah setelah ada BTS ini kita bisa 24 jam pasien menghubungi kita ataupun kita konsultasi ke dokter ataupun ke puskesmas itu lebih baik. Seperti itu. Terutama apalagi kami yang bukan asli orang Teluk Oyi, kita membutuhkan teleponis untuk keluarga. Itu pun sangat membantu sekali. Sebelum-sebelumnya kita berhubungan atau berkomunikasi dengan saudara ataupun keluarga yang jauh di seberang lautan sana itu, kita harus naik gunung. Gitu juga kalau kita mau konsul ke dokter atau kita mau minta pertimbangan dari puskesmas. Tapi sekarang setelah ada BTS ini semuanya alhamdulillah bisa kita laksanakan dimanapun tempatnya dan kapanpun itu bisa kami lakukan. Belum ada signal, memang kami agak kerepotan, terutama masyarakat dan pemerintah desa di Nakamura. Untuk mencari jaringan sangat sulit. Kita keluar sampai ke kota sekitar 15-16 kilo. Jalan pakai kendaraan roda 2 juga sangat jauh. Makanya kami susah untuk berkomunikasi, apalagi terkait dengan saya selaku kepala desa berkoordinasi di pimpinan di atas, pimpinan kecamatan bahkan di kabupaten. Jadi kami di sini sebelum ada alat komunikasi, kami memakai pena dengan buku, selembar buku. Jadi tiba-tiba kami mendapat surat dari keluarga di luar dari desa kami ini. Kami bingung mau bikin bagaimana sehingga bisa berkomunikasi dengan masyarakat. Surat itu pun harus diantar. Bagaimana caranya? Kita jalan kaki. Jadi kami jalan kaki, tiba-tiba di perjalanan hujan. Makanya itu yang kami juga bertanya-tanya, wah ini gimana dengan surat ini? Waktu sebelum ada sinyal, kita masih setengah mati. Waktu kita nanti macam jalan ke kota, waktu kita ke kota baru kita nelpon anak-anak gitu. Atau kita sering jalan ke air terjun, ada kalau dapat signal begitu, jaraknya 1 kilo lebih, 1 kilo baru dapat. Sekarang dengan adanya komunikasi media jaringan, kami sekeluarga sangat bersyukur karena komunikasi juga tidak susah lagi. Untuk kami sini sangat senang. Kalau setelah ada signal, kita sudah selalu telepon sama anak-anak. Sudah agak bagus, senang. Biar di dalam rumah sendiri bisa. Nggak perlu ke kota, nggak perlu ke air terjun. Alhamdulillah dengan adanya BTS masuk ke desa Nakamura, kami pemerintah desa dan masyarakat bersyukur, artinya beribu-ribu bersyukur karena kami sudah bisa berkomunikasi secara langsung dari desa sini biar ke saudara-saudara di Jakarta, di Ternate, bahkan di luar dari desa sini sudah tidak perlu lagi kita keluar dengan tekan pencet HP, sudah bisa berkomunikasi. Itu luar biasa. Iya, ke laut kan Pak. Sampai sana nyampe, lihat dulu ikannya seberapa banyak. Cuma pakai alat yang kacamata biasa aja, nggak punya lihat. Kayak aku begitu kan menyelam, aku lihat. Oh ini ikannya kira-kira 2 ton. Nah, tanam potong kayak gini banget di laut. Jadi jaraknya udah dilihat. Oh posisinya di mana ini? Jadi ada yang jaga. Jadi dia pasang lampu kan. Jadi kami cari dia sampai waktu malam. Kalau keluar malam bisa kelihatan lampunya. Kalau dulu ya agak susah dulu. Karena nggak punya komunikasi kan, HP pun nggak ada, semua nggak ada. Jadi tinggal yang dapat tinggal nelayan lain di laut. Tinggal panggil. Tolong diganti ke sana, dikasih minyak, dikasih uang kan. Kalau sekarang udah lebih gampang. Karena tukang jaga ponton ini udah pakai handphone. Lebih enteng daripada yang dulu kan. Komunikasi lebih gampang.
Kalau sekarang kan pakai handphone, yang tukang jaga ini kan tinggal nelpon. Oh, posisi di sini, lihat lampu-lampu ini, jadi lebih enteng juga. Untuk Indonesia bagian barat, Palaparing telah selesai tahun lalu selesai. Kemudian Indonesia bagian tengah awal tahun ini sudah selesai. Kemudian yang terakhir Indonesia bagian timur juga Agustus yang lalu telah selesai. Apa yang ingin saya sampaikan? Dunia telah berubah dari era analog ke era digital. Dan teknologi digital sekarang ini telah menerobos batasan jarak, menerobos batasan waktu. Komunikasi, pengiriman informasi bisa dilakukan sangat cepat tanpa kendala jarak dan waktu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, beberapa tahun yang lalu pemerintah menyadari adanya ketimpangan yang tajam antar daerah dalam hal konektivitas digital. Saya sudah datang ke hampir semua daerah. Kalau malam jam 10-11 sudah mulai main. Tuh ini kok lama-lamban sekali, lemot sekali. Misalnya dulu di Wamena, di Rotendao misalnya, bisa kita lihat memang saat itu belum. Tapi yang sekarang saya belum nyoba. Nanti saya datang, setelah pelantikan saya mau datang, nah, coba lagi. Ini benar-benar sudah on betul. On atau enggak? Kalau on, oke, berarti cepat, kencang lah itu. Ada wilayah yang konektivitasnya sangat kencang, ada yang konektivitasnya sangat lemah. Ini benar memang, saya alami. Saya kan senangnya nyoba-nyoba. Bener enggak sih di sini masih lemot? Oh bener. Bahkan ada yang blank, tidak ada. Jangankan mengirim video atau gambar, mengirim teks saja sangat lambat. Sambungan suara juga sering terputus-putus. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk menuntaskan Palaparing sebagai infrastruktur tol langit kita. Kalau ada tol, jalan tol darat, ini ada tol langit. Tidak hanya memajukan sektor ekonomi, kita ingin ini bisa berguna bagi sektor ekonomi, tapi juga memajukan sektor sosial, budaya, politik, dan pemerintahan kita. Inilah nanti yang akan menyatukan negara kita Indonesia, karena dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, semuanya bisa tersambung, bisa berbincang-bincang, bisa saling mengenal di antara kita. Konektivitas digital ini harus kita manfaatkan untuk kesejahteraan dan kemajuan bangsa, untuk penguatan persatuan kita, persaudaraan di antara kita, untuk memperkuat dan memperbaiki pendidikan kita, memfasilitasi lalu lintas ilmu pengetahuan, dan menembus seluruh pelosok Nusantara, dan untuk memperkuat perdagangan, kita menghubungkan produk-produk UMKM ke jaringan pasar nasional, bahkan pasar global. Kalau nanti ini sudah bisa kita koneksikan, marketplace dari daerah disambungkan masuk ke marketplace nasional masuk lagi ke global marketplace. Saya kira keinginan kita itu. Dan juga untuk memperkuat industri kita agar semakin bisa berkompetisi, agar bisa kompetitif. Bapak Ibu yang berbahagia, kehadiran Palaparing juga diharapkan mampu menghadirkan rasa adil bagi seluruh warga negara Indonesia. Setiap manusia Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses kemajuan teknologi ini dan terkonektivitas dengan sangat cepat. Seperti Palaparing Barat, Palaparing Tengah, yang sudah mendahului dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Kita juga mengharapkan hal demikian terjadi di Palaparing Timur agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua, di Maluku, dan di NTT. Pemerintah telah menyediakan backbone jaringan serat optik untuk
konektivitas internet berkecepatan tinggi ini. Bagi seluruh aparatur pemerintah, saya perintahkan agar memanfaatkan beroperasinya tol langit ini untuk mempercepat terwujudnya birokrasi yang efisien, birokrasi yang melayani, yang meningkatkan akuntabilitas publik serta akurasi dalam kebijakan-kebijakannya. Bagi seluruh rakyat Indonesia, saya berpesan, gunakan konektivitas digital ini dengan baik, gunakan internet secara bijak, gunakan konektivitas digital ini untuk kebaikan kita bersama, untuk kerukunan, untuk persaudaraan, untuk persatuan kita sebagai sebuah bangsa, serta untuk kesejahteraan dan kemajuan Indonesia. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan pengoperasian Palaparing yang menghubungkan seluruh ibu kota di 514 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.